Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Irsyad Yunus, mahasiswa dari program studi psikologi. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya Nunu, sehingga bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan proses pengambilan data pada penelitian saya saat ini. Nah, sebelum kita mulai proses wawancaranya, saya ingin menanyakan dulu kabarnya Nunu gimana malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siapkah Nunu untuk diwawancarai? Sudah siap, insya Allah. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasi Nunu Alwiyah yang menjadi responden pada penelitian saya. Sebelum saya memulai memberikan pertanyaan kepada Nunu, saya ingin meminta izin terlebih dahulu bahwasanya proses pengambilan data ini itu saya rekam dengan menggunakan fitur Zoom. Jadi ini berfungsi untuk penggunaan pembuktian atau dokumentasi saya kepada dosen pembimbing bahwasanya saya betul-betul melakukan proses wawancara. Apakah Nunu bersedia? Iya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, olehnya itu untuk mengefisienkan waktu, untuk pertanyaan pertama sebelum saya memberikan pertanyaannya, jadi penelitian saya ini berkaitan terkait dengan fenomena bureng pada mahasiswa berprestasi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Namun sebelumnya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwasanya individu yang menjadi responden saya itu belum tepat atau belum bisa juga dipastikan bahwa dia merupakan orang-orang yang bureng. Olehnya itu, saya ingin mengambil perspektif dari mahasiswa berprestasi terkait bagaimana fenomena bureng itu dalam lingkungan fakultasnya. Nah, jadi saya jelaskan itu terlebih dahulu. Nah, kita akan masuki sesi pertanyaan dan saya memberikan waktu kepada Nurul Alwiyah mungkin untuk bisa menjelaskan terkait diri Nurul itu seperti apa. Mungkin bisa memperkenalkan diri, capaian prestasinya yang bisa disebutkan lah satu persatu yang bisa untuk sebagai bukti untuk kami bahwa Nurul Alwiyah ini sudah tepat dengan kriteria yang kami cari seperti itu. Silahkan Nurul. Baik, terima kasih. Jadi, kenalkan nama saya Nurul Alwiyah, saya akrab disapa sebagai Nunu. Saya merupakan mahasiswi psikologi semester 5, angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Jadi kalau terkait tentang diri, yaitu saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Kalau untuk adik saya sendiri terbilang cukup jauh, perbandingan usianya itu kami beda 10 tahun. Terus kalau misalnya dari diri sendiri, kalau misalnya tentang, achievement, dari kecil sih saya, berusaha untuk senang memang di sana. Jadi alhamdulillah kalau setiap sekolah itu misalnya dari TK pasti ada aja alhamdulillah pencapaiannya sampai sekarang alhamdulillahnya. Jadi kalau pencapaiannya itu ya baru-baru kalau yang terakhir ini, itu yang, juara satu Mawapres tingkat UNM sih, gitu. Terima kasih Kak Irsyad. Oke, baik. Alhamdulillah ya, senang mendengarkan penjelasan dari
identitas Nurul Alwia, dan kami juga bersyukur Nurul Alwia kami pilih sebagai responden, artinya Nurul Alwia sudah memenuhi kriteria 2 poin. Masih ada nanti satu kriteria yang akan saya jelaskan di akhir sesi proses wawancara ini. Nah, mungkin kita bisa lanjut untuk pertanyaan pertama kepada Nunu nih. Sebenarnya Nunu sebagai mahasiswa berprestasi, aktif di akademik maupun non-akademik, apakah Nunu merasa dirinya Nunu ini bisa dikategorikan orang-orang dengan tipe yang bureng? Bagaimana menurutnya Nunu? Silahkan. Oke, baik. Kalau seperti kepanjangannya itu kan bureng itu buru ranking ya istilahnya. Kalau menurut dari persepsi saya sendiri, ya iya sih saya adalah termasuk anak yang memiliki ambisi yang cukup tinggi, semacam kalau kita bisa di atas kenapa harus tidak gitu loh istilahnya. Jadi kalau memang ada peluang dan kita masih bisa menjalankan itu, kenapa tidak? Jadi kalau menurut saya sih, kalau dari sudut pandang saya sendiri, untuk Bureng sendiri, untuk diri saya itu iya sih. Karena kalau misalnya melihat peluang, apalagi kalau peluang yang kayak achievement, lomba, atau ikut kegiatan, selama itu menurut saya bisa, ataupun bahkan kalaupun saya tidak bisa, tapi saya memang niat untuk ikut itu, saya mau mempelajari itu, ya saya akan tetap coba gitu loh. Jadi kalau untuk kategori bureng mungkin ya karena saya emang senang sih kalau buru ranking karena dalam artian menurut saya ini kan juga positif gitu loh. Tidak negatif selama kita kalau misalnya bersaing itu di kompetisi ya wajar-wajar saja secara normal. Karena kan apa salahnya gitu loh kalau selalu mau mencoba ambil ranking yang tertinggi istilahnya kalau misalnya bureng sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Nunu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau menurut Nunu itu orang yang cocoknya diberikan label orang bureng itu seperti apa sih? Nah, kalau versinya Nunu itu gimana? Kalau menurutku orang yang cocok diberikan label bureng itu ya seperti tadi, kalau misalnya dia melihat kompetisi, kan di sini kita bicara kayak pencapaian lomba misalnya ya. Kalau dia selalu mau ikut meskipun sebenarnya itu bukan maksudnya dari dasar bukan basicnya dia, tapi dia tetap mau mencoba push dirinya untuk berusaha belajar dari lomba yang ingin dicapai itu menurutku itu bureng sih. Tapi kalau menurutku kan ada orang yang kadang bilang, "Ih burengnya." Kalau menurut saya it's okay sih bureng karena apa salahnya gitu loh. Justru kalau kita bureng, buru ranking ya bagus sih menurutku karena dengan begitu kita bisa punya kemampuan atau motivasi dalam diri sehingga kita bisa meningkatkan diri gitu loh, meningkatkan kualitas diri daripada tidak bureng, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Apalagi kalau menurutku kalau kita kan cari achievement yang seperti itu, kita berusaha untuk bagaimana caranya mengikuti suatu lomba meskipun mungkin kita belum tahu ya gimana hasilnya, tapi kita berusaha berproses. Nah, itu juga secara tidak langsung membuat kita lebih produktif, lebih bisa mengatur waktu, mulai dari sekarang sudah terbiasa untuk hektik atau sibuk, karena kan ke depannya persaingan dunia bakal gitu sih, kita bakal kalah saing istilahnya kalau memang dari masa mudanya belum bisa beradaptasi. Jadi menurutku orang yang bureng itu adalah ya orang yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, setiap dia melihat peluang, dia akan memanfaatkannya, memaksimalkan untuk bisa join di sana, meskipun, dia belum memiliki kapasitas di sana, tapi ketika dia mencoba dan keluar dari zonanya tersebut atau comfort zone-nya, zona nyamannya, berarti ya bureng sih menurutku, but it's okay, it's positive. Oke, wow, sangat jelas sekali atas penjelasannya Nunu nih. Nah, jadi saya bisa simpul tuh dari penjelasannya Nunu. Artinya Nunu menyarankan bahwa orang yang bisa dikategorikan bureng itu dia memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dia memiliki achievement yang tinggi juga, dan dia merasa obsesi dalam meraih apa yang ia inginkan serta memiliki usaha yang keras.
dibandingkan orang-orang yang lainnya. Oke, itu bagi versinya Nunu. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kembali nih pada pandangannya Nunu itu, Bureng itu dia fokus ke akademik atau non akademik nih? Nah, menurutnya Nunu orang yang bisa dikategorikan Bureng, apakah dia memiliki ciri-ciri itu tadi meskipun ada di akademik atau non akademik saja atau bagaimana versinya Nunu? Silahkan. Oke, baik. Kalau menurut saya sih tergantung ya dari pribadinya, karena kadang ada orang juga yang senang memang di akademik dan dia berusaha semaksimal mungkin di akademik karena dia memang senangnya ke sana. Terus ada juga orang yang justru lebih cenderung ke non-akademik karena merasa dia senangnya ke sana, maksudnya bahagianya dan merasa tertantangnya itu ke sana. Tapi ada juga orang yang combine keduanya, ada yang berusaha maksimalkan di akademik, ada juga di non-akademik. Nah, menurutku, tergantung lagi sih sama pribadinya. Jadi ada juga yang keduanya karena kembali lagi setiap misalnya dia melihat peluang dan dia mampu dan apalagi kalau tidak ada orang yang bisa, mengambil posisi itu ya pasti dia berusaha gitu loh. Menurutku jadi kembali lagi sih pada pribadi orangnya, dia mau kemana senangnya kemana dan merasa tertantangnya itu di bidang mana. Oke, ya sangat jelas ya berarti. Jadi intinya kembali lagi ke individunya, dia senangnya dan fokusnya mau ke arah yang mana gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apa sih ini pertanyaan saya ini gini. Nunu itu Nunu dengan kata bureng dan motivasi berprestasi itu sama atau beda nggak sih? Itu menurut Nunu gimana? Bagaimana maksudnya? Jadi maksudnya gini, pandangannya Nunu itu kata bureng itu sama nggak dengan motivasi berprestasi atau berbeda? Kedua hal ini, bureng dengan motivasi berprestasi. Ada orang yang bureng dan ada orang juga yang motivasi berprestasinya tinggi. Itu sama nggak menurut Nunu atau beda? Oke, kalau menurutku sih sebenarnya itu sama tapi beda loh. Maksudnya kalau misalnya bisa bisa connect, bisa terhubung tapi sebenarnya maknanya beda sih. Nah, itu tadi sih kalau menurutku Bureng itu ya kadang juga ada orang yang guru ranking tapi tidak bisa menempatkan gitu loh. Jadi kadang misalnya, saya perumpamakan kayak kita ikut, apa ya, sosialisasi misalnya, terus karena saking burengnya itu orang, sampai-sampai, mungkin dia akan selalu menonjolkan dirinya meskipun hal itu terlihat, biasa, tapi karena dia selalu ingin muncul, kayak dia terus dia terus dia terus. Nah, menurutku itu namanya bureng sih, karena saking buru rankingnya. Jadi meskipun hal yang tidak perlu, dia juga akan selalu memunculkan dirinya. Kalau menurutku saya sih, tidak mesti sih seperti itu. Karena kembali lagi loh, kita juga harus jaga kualitas diri, jangan sampai justru karena kita memperlihatkan selalu muncul seperti itu, dalam artian maupun, hal-hal yang tidak perlu ataupun misalnya dalam suatu kelompok kita kita yang selalu menjadi, leader misalnya, tapi kalau kita terus, itu justru akan lebih menjatuhkan kita juga sih karena, ya tidak baik aja untuk dalam skala leadership misalnya, berarti kita tidak punya kemampuan teamwork. Jadi, itu sih menurutku kalau Bureng, karena dia saking pingin selalu untuk show, untuk menunjukkan dirinya, jadinya ya sangat Bureng dalam artian nggak bisa menempatkan posisi dirinya. Terus kalau motivasi berprestasi, nah ini tadi, kalau motivasi berprestasi menurut saya, ya kebalikannya, meskipun dia merasa dia juga bisa, selalu muncul, tapi ketika dia bisa untuk, "Oh, saya baiknya muncul di sini nih, muncul di sini saja, di beberapa part," gitu loh istilahnya. Jangan muncul terus, karena nanti dibilangnya juga terlalu over kan jadinya. Jadi kalau motivasi berprestasi, orangnya itu pasti menurutku bisa tahu kapan dia bisa menunjukkan apa kemampuan dia, kapan juga dia tidak perlu, karena emang tidak perlu seperti itu, gitu loh. Oke, wah mantap banget nih penjelasan dan versinya Nunu terkait beda sih dari
Bureng itu dengan motivasi berprestasi. Nah, oke. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya nih, Nunu. Bagaimana sih pandangannya Nunu ketika Nunu sendiri orang lain mengatakan, "Hai Bureng," maksudnya orang mengatakan ke kita itu Bureng, gitu. Bagaimana pandangannya Nunu? Kalau orang lain mengatakan ke Nunu itu orang Bureng loh, gini loh. Bagaimana pandangannya Nunu? Kalau menurut saya, ya saya biasa saja sih. Justru saya bahagia gitu loh kalau dibilang bureng, daripada dibilang nggak ngapa-ngapain, daripada ditanya, "Ih, selama kuliah, kamu apa Jinu bikin? Ada Jinu kerja kah? Datang saya kuliah duduk dengar materi." Kan lebih enak didengarnya kalau baru kan kalau bureng itu biasanya katanya diikuti kayak, "Dia tahu anak burengnya, nah kerja semua, bisanya dia nu kerja semua, padahal sibuk tak mi kuliah." Jadi menurutku saya, wih alhamdulillah ya, karena berarti kita bisa lebih dari orang lain dalam artian kita punya waktu yang sama dengan orang lain, tapi kita bisa mengeluarkan atau menampilkan hasil yang lebih. Jadi kalau saya dibilang bureng, ya alhamdulillah berarti saya ada manfaatnya gitu loh. Saya dibilang ranking juga berarti di lingkungan sekitar saya kalau begitu, daripada justru yang menjadi problem itu menurutku kalau ditanya sama orang, "Ih, kuliah Jinu kerja apa mi Pak yang mendapatkan dari kuliah?" "Materi Ji, bayar ju UKT," gitu. Dan ada juga sih benefitnya dari Boreng itu karena kalau misalnya kita ikut kegiatan, kita juga dapat reward kadang. Terus itu rewardnya bahkan bisa sampai bayar UKT gitu loh kan. Jadi ya alhamdulillah sih. Oke. Nah, kalau dari pembicaraan awal hingga saat ini, saya bisa simpulkan bahwa Nunu itu bisa dikategorikan dia fokusnya Bureng ke non akademik ya, atau gimana Nunu? Non-akademik. Iya sih kalau sejauh ini karena kegiatannya juga itu kan sekarang banyak-banyak yang non-akademik. Karena kalau misalnya akademik itu misalnya kalau di kampus ya bisa juga tapi menyesuaikan lagi kan ya karena teman-teman juga banyak yang aktif jadi saling combine aja. Tapi kalau misalnya ikut event itu ya emang banyaknya yang di bidang non akademik akademik kalau psikologi karena event-event psikologi itu masih terbilang sedikit juga sih. Tapi kalau misalnya dalam kelas, ya saya usahakan juga sih. Kalau dibilang diam nggak juga, tapi kalau mungkin aktif, ya aktif sih. Kembali lagi menyesuaikan. Oke, baik-baik. Nah, kita bergeser, meninggalkan yang namanya fenomena Bureng itu dan lain sebagainya. Nah, kita bergeser ke satu topik lagi, yaitu terkait motivasi berprestasi. Nah, Kang Nunut tadi di awal sudah menjelaskan tuh, Bureng itu beda dengan motivasi berprestasi. Dia hampir sama, tapi dia memiliki makna yang berbeda. Nah, kalau ini saya ingin bertanya nih ke Nunu, apa sih makna motivasi berprestasi bagi Nunu? Makna motivasi berprestasi. Ya, kalau menurutku maknanya motivasi berprestasi itu ya sejauh mana kemampuan kita untuk tetap bertahan walaupun dihadapkan berbagai macam situasi, kondisi, dan berbagai tuntutan. Tapi kalau kita masih bisa mempertahankan semangat dan rasa apa ya, motivasi lah istilahnya, ya menurutku kita berarti punya motivasi berprestasi sih. Dalam artian motivasi berprestasi kita itu lebih dominan dibandingkan dengan perasaan-perasaan yang bakal mengganggu gitu. Oke. Nah, itu tadi makna motivasi berprestasi bagi Nunu. Nah, selanjutnya, eh, Nunu merasa nggak dirinya bahwa Nunu memiliki motivasi berprestasi? Dan ketika Nunu merasa memiliki hal itu masuk kategori mana? Tinggi, sedang, atau rendah bagi Nunu sendiri? Kalau sejauh ini sih, dari kecil saya memang sih punya motivasi berprestasi kalau menurutku, dan menurut keluarga saya juga. Karena di antara sepupu-sepupuku itu, yang kayak omongan maksudnya kayak
om-om bilang, tante-tante bilang, yang kayak, cuman saya gitu loh yang kayak memang semangat untuk sekolah, semangat untuk betul-betul belajar gitu loh. Jadi menurutku, oh berarti saya, maksudnya posisi saya di tengah keluarga ini berarti memang seperti itu sih punya maksudnya kalau misalnya bahas tentang yang kayak berprestasi mungkin di antara keluarga saya sih yang dikenal karena saya juga, ya itu buktinya itu karena saya dari dulu itu emang suka cari lomba-lomba sendiri gitu loh. Jadi kadang, apalagi orang tua itu kayak heran, "Ih kamu kenapa bisa kayak lolos di sini lagi, bisa bisa ke Jakarta misalnya dibayarkan, itu lewat mana? Kenapa tidak ada orang yang tahu?" Karena itu nah itu tadi, mungkin karena motivasi berprestasi, jadinya saya mencoba untuk mengulik itu semua, cari informasinya sampai dapat, terus alhamdulillah lolos. Nah, terakhir itu waktu Pilmapres. Pilmapres ini tuh benar-benar menguras pikiran, tenaga, apalagi kemarin itu kan semester kan kita juga di psikologi itu dibimbing ya sebelumnya. Dibimbing. Terus di situ tuh semester 3 menurutku dan semester 4 adalah hal-hal yang luar biasa banget tugasnya, mana wawancara, observasi waktu itu kan. Dan pada saat itu meskipun ya emang sih dalam hati yang kayak, "Ya sudah Mide, capek ya," kayak temenku punya juga waktu yang sama dengan saya, punya punya waktu yang sama untuk kerja tugas 24 jam gitu, tapi saya kenapa mau habiskan waktuku juga untuk berprestasi, itu sempat sih terlintas di benak pikiran saya. Jadi tapi itu hanya sekedar terlintas, dalam artian meskipun saya sempat berpikiran begitu dan merasa cemas, tapi hal-hal tersebut tetap bisa saya kerjakan walaupun dengan, awalnya merengek seperti itu, tapi saya tetap jalan untuk mengerjakan hal tersebut sampai jadi. Karena menurutku kalau saya misalnya tidak ikut ini lomba, saya juga penasaran gitu loh kalau tidak coba. Tapi kalau dicoba juga ya memang harus dijalani prosesnya. Dan saya kembali ingat gitu kayak, oh ini walaupun segini prosesnya insya Allah bakal kembali lagi ke saya. Kembali lagi dari, eee, menguji kapasitas diriku seperti apa. Apa tadi pertanyaannya? Sorry sorry. Pertanyaan poin keduanya itu kan Nunu tadi udah jawab tuh pertanyaan pertamanya. Pertanyaan poin keduanya, ketika Nunu memiliki motivasi berprestasi, menurut Nunu itu ada di kategori mana? Ya, Tinggi, sedang, atau rendah? oke. Kalau menurutku sejauh ini sih mungkin di tinggi ya, karena kemarin saja itu harusnya saya menyerah sih menurutku. Kalau misalnya saya mau logikakan ya, kayak kemarin itu waktu Pilmapres kan betul-betul apalagi waktu kan jarak antara Pilmapres tingkat fakultas sama universitas itu cuman beda 3 hari kan. Waktu itu saya tidak mau tuh juara satu. Saya tidak mau juara satu karena menurutku itu hari kan final, belum lagi laporan, belum lagi untuk mempersiapkan presentasi di tingkat universitas. Mana waktu itu kan saya punya jurnal juga, jadi itu harus diperbanyak dan itu sebenarnya prosesnya cukup lama. Nah, tapi waktu itu saya juara satu alhamdulillahnya juga. Jadi ada tekanan batin sih juga antara senang dan sedih, karena takut terkendala di, apa namanya, di akademik juga waktu itu kan. Nah, sampai akhirnya waktu itu, akhirnya saya sempat merenungi juga, gimana ya kira-kira akhirnya saya coba jalani lagi toh karena ini kan juga kepercayaan. Masa iya ikut lomba terus kalau juara satu ditolak gitu loh. Ini kan berarti tanggung jawab gitu loh. Jadi untuk menguji lagi sejauh mana motivasi kita untuk tetap bertahan di sana. Nah, waktu itu saya kira akan aman-aman saja gitu loh. Saya kira kesibukannya cuman pada ujian akhir, laporan, sama persiapan Pilmapres. Tapi ternyata, nah kembali lagi tuh diuji sama Allah. Jadi waktu itu laptop saya, padahal laptop saya ini baru waktu itu masih sekitar 1 minggu, itu justru apa namanya, ada kecelakaan, jadi masuk air gitu loh. Nah, waktu itu saya tidak bisa kerja kerja tugas, tidak bisa kerja persiapan Pilmapres, tidak bisa UAS. Tapi walaupun seperti itu karena mungkin saya juga sudah sangat capek waktu itu, tapi saya tetap jalani gitu loh. Walaupun masih harus kerja tugas, padahal kan apalagi waktu itu kan sangat limit, sangat terbatas waktunya. Saat 3 hari dan semua harus selesai mulai dari laporan. Tapi
mungkin karena motivasi berprestasi yang tinggi, saya tidak merasa maksudnya cemas sih iya, tapi masih bisa mengontrol diri dengan baik waktu itu karena saya percaya, oh ini nih tantangannya dan kalau Ya, kita melewati tantangan yang besar, kita juga pasti akan mendapatkan hasil yang besar pula insya Allah, betul betul. baik hasil sekarang ataupun nanti. Setidaknya pasti itu akan ada, feedback akhirnya kepada saya. Nah, waktu itu saya cuma bisa menenangkan diri, tidak nangis juga, padahal biasanya itu kemarin-kemarin waktu Cemas. persiapan Filmapres yang kecil-kecil, saya pasti kayak nangis, pusing mau tulis apa lagi ya selanjutnya ini di karya tulisnya. Tapi waktu itu padahal itu menurutku ujian yang sangat besar, belum lagi Filmapresnya besok. Akhirnya ya saya kembali lagi daripada berdiam diri mending cari resolusi gitu loh. Akhirnya Ya. karena alhamdulillahnya juga orang tua saya ini sangat mendukung gitu loh, yang namanya saya ikut event. Jadi itu juga sih yang membuat saya sangat semangat untuk berprestasi karena menurutku itu adalah salah satu cara untuk membalas orang tua saya atas kinerjanya selama ini. Jadi waktu itu saya cuman bisa bilang ke mama saya, "Laptopnya rusak begini." Walaupun itu laptop baru dibeli 1 minggu kemarin kan, tapi dia juga tetap sabar. Akhirnya laptop lama saya yang sudah memang mau rusak itu, dia kirim dari Sulbar ke Makassar, malam itu juga langsung. Jadi ya itu juga sih menurut saya, apa ujiannya jadi ya kita lewatin aja karena pasti ada Ji resolusinya begitu. Oke, mantap. Pasti akan ada resolusinya. Ya, luar biasa ya, bagi tantangan motivasi berprestasinya Nunu ini ada dan bisa dikategorikan tinggi. Oke, selanjutnya nih, kan Nunu tadi udah menjelaskan ada motivasinya, kategorinya tinggi. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa sih yang mendukung Anda bisa berprestasi sejauh ini? Apa hal yang menjadi faktor pendukungnya Nunu sehingga bisa memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, bisa menjadi mawapres saat ini? Itu gimana faktor pendukungnya? Oke, baik. Kalau menurut saya itu yang menjadi faktor utama itu, faktor pertama dan pertama itu, eee, sebenarnya kalau misal faktor pertama dan utama itu menurutku adalah keluarga sih. Jujur sebenarnya dulu waktu TK itu saya adalah anak yang malu-malu sih orangnya. Saya malu-malu, tapi karena punya orang tua yang memang dia selalu mau berupaya untuk anaknya tampil gitu loh, sampai ke nenek-neneknya, bahkan sampai nenek saya itu kalau misalnya saya ikut lomba pasti dia datang untuk nonton gitu loh. Jadi waktu itu saya kan malu-malu gitu loh. Waktu itu karena mama saya lihat saya malu-malu, tapi mama saya tidak berhenti di sana. Nah, dia langsung karena itu akhirnya mama saya, waktu pertama nih ya, pertama ikut lomba itu, saya ikut lomba gerak jalan di TK gitu loh. Nah, dasar anak TK kan mama-mamanya juga ikut tuh latihan, dalam artian mendampingi. Nah, akhirnya pemilihan itu, apa namanya, Danton, kayak pemimpin pasukannya kan, mamaku langsung bilang, "Ini anakku mau yang jadi Danton." Nah, tahu Ji itu bisa Ji. Jadi saya kan malu-malu, terus karena punya mamaku bilang, "Oh dia berharap." Jadi saya coba walaupun saya tidak tahu. Nah, sejak saat itu akhirnya saya juga mulai berani untuk menampilkan, kepercayaan diri, akhirnya selalu nih dipilih sejak itu kayak TK menari, lomba puisi dan lain sebagainya. Nah, akhirnya itu tertanam dalam diri saya karena dengan begitu orang tua kan saya sayang nih, maksudnya saya bersyukur punya orang tua yang seperti itu. Nah, dengan begitu orang tua saya juga bangga gitu loh, punya anak seperti saya. Akhirnya itu tertanam motivasinya dalam diri saya dan ternyata feedback-nya juga ke saya berprestasi itu selalu baik selama ini, dalam artian ketika saya berharap akan lomba itu, saya tidak pernah dikecewakan gitu loh, selalu ada, eee, hasil yang lebih dari yang saya bayangkan. Jadi itu tadi sih faktor utama dan pertama itu ya keluarga dan diri sendiri. Karena, saya merasa kayak, "Apa ya gunanya saya jadi anak, bagusnya yang bisa dibanggakan itu seperti apa?" Mhm. Nah, saya lihat keluarga saya itu bangganya di sini, bahkan waktu saya ikut lomba kayak Pildacil, tampil kayak ceramah-ceramah di, apa ya, di masjid begitu waktu umur SD,
itu nenek-nenek saya sampai datang-datang semua duduk di saf paling depan, nenek, kakek untuk melihat cucunya. Jadi saya kayak, "Wih, saya ini cucu pertama nih yang datang dinonton seperti ini." Nah, itu semangat itu yang terus saya bawa sampai sekarang. Dan bahkan dulu waktu saya ikut lomba apa itu pidato SD juga, itu tuh saya sampai di kayak apa ya, bukan ritual sih sebenarnya, tapi kayak didoakan sama nenek kakek gitu loh. Sampai ada makanan-makanan khususnya gitu supaya bisa tampil baik. Ya, nah makanya dari itu saya akhirnya tertanam motivasinya dari dalam diri. Dan saya memang senangnya di sana dan sanggup sejauh ini untuk melakukan hal tersebut. Karena menurutku juga tidak ada aspek lain yang menurutku saya bisa. Kayak misalnya kan orang lain mungkin dia, eh, kalau misalnya cewek-ceweknya di rumah, kalau misalnya cewek-cewek di rumah itu kan dia kayak bersihin rumah Iya. atau bantu mama memasak. Kalau saya jujur tidak terlalu ini sih, bantu sih, cuman tidak sepro itu. Jadi mamaku kadang juga ngerti kalau misalnya saya diam-diam di kamar, tapi alhamdulillah diam-diamnya itu menghasilkan. Dalam artian bisa pergi ke Jakarta, Riau, bahkan alhamdulillah kemarin sampai ke luar negeri dan itu dibiayai, justru saya yang dibayar. Jadi mamaku juga di rumah aman-aman saja, dia tidak pernah menuntut apapun, justru dia menyemangati untuk tetap sekolah gitu. Oke. Jadi faktor pendukungnya dari prestasinya Nunu itu dari keluarga, orang tua, dan dirinya sendiri. Ya, sangat luar biasa ya insight-nya buat saya sendiri yang bertanya nih. Ternyata oh gini toh awalnya luar biasa. Oke, selanjutnya kita balik nih. Apa sih yang terkadang menghambat Nunu itu merasakan memilih down dalam kegiatan prestasi? Apa faktor penghambatnya Nunu seperti itu? Iya, memang benar. Pasti setiap orang pasti ada ya masalah down gitu. Menurut saya kalau faktor penghambat itu ya diri saya sendiri sih. Karena orang tua alhamdulillah selalu mendukung, teman-temanku juga bahkan membantu kalau misalnya saya ada event seperti itu. Jadi kembali lagi sih sama diri saya, tergantung dari semangatnya saya. Kadang juga kecemasan tersebut tidak bisa saya kontrol, dalam artian tidak bisa saya kontrol, walaupun saya bangkit lagi, tapi saya pernah stuck di sana, maksudnya tetap ada di zona tersebut dan agak lama untuk mencari motivasinya kembali. Jadi kembali lagi sih diri saya sih sebenarnya faktornya, dari semangatnya juga, mood-nya lebih jelasnya. Tapi ya sejauh ini tidak terlalu menghambat sih, karena menurutku selalu bisa untuk kembali. Diatasi gitu, ya. Nah, Oke. Nampaknya dari deretan pertanyaan di interview saya udah selesai nih. Sebenarnya tadi ada banyak sih poin-poinnya, tapi setelah dari beberapa pertanyaan terkadang sudah menutupi dari beberapa pertanyaan yang lain, sehingga saya nggak usah menyampaikan kembali lagi karena sepertinya sudah terpenuhi. Namun pertanyaan saya ini terkait tadi awal bahwa artinya Nunu setuju dengan ketika teman-teman Nunu menjudge atau memanggil Nunu dengan gelar seorang mahasiswa yang bureng. Bagaimana? Bisa iya sah-sah jawabnya? saja sih menurutku. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana pandangan Nunu ketika seorang statusnya sebagai mahasiswa berprestasi, apakah dia berhak mendapatkan gelar bureng atau enggak? Hmm, kalau menurutku tergantung orangnya sih. Mahasiswa berprestasinya ini dulu yang apa ya, yang event Mawapres atau bagaimana? Ya, yang kayak event-event pemilihan gitulah. Kan termasuk apa duta, mapres itu termasuk event-event dalam bentuk pemilihan. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika seorang dikategorikan sebagai mahasiswa berprestasi, apakah itu wajar atau memang seharusnya ia juga akan mendapatkan gelar bureng di akhir gelar mapresnya itu? Gimana? Oke, kalau menurutku sih wajar, tapi tidak mesti. Hmm. Karena kalau yang saya lihat dari lingkunganku juga, rata-rata itu misalnya kalau misalnya kemarin yang kayak film Mapres itu kan ada juga perwakilan fakultas-fakultas. Nah, kalau kalau saya lihat nih teman-temanku yang tingkat fakultas itu, rata-rata yang diutus itu memang yang paling aktif, paling
rajin sekolah gitu loh. Jadi kalau misalnya dikatakan bureng itu ya sah-sah saja, wajar, tapi tidak mesti kalau dia mahasiswa berprestasi itu dikatakan bureng, karena kadang ada juga orang yang memiliki batas dalam artian misalnya nih ketika dia ikut Filmapres, jadi dia berhenti sampai situ saja, tidak melanjutkan gitu loh. Jadi kembali lagi sih sama orangnya. Jadi kalau mau dikatakan apakah mahasiswa berprestasi itu sudah pasti bureng, menurutku belum tentu, tapi memang indikasinya ada sih, karena tidak mungkin dia bisa mencapai hal yang setinggi itu kalau memang dari awalnya itu dia tidak terbiasa dengan meraih prestasi gitu. Ya, oke. Terima kasih ya, Nu, atas kesempatannya dan proses wawancaranya pada malam hari ini. Namun sebelum saya akhiri proses wawancara ini, saya ingin memberikan kesempatan Nunu. Silahkan Nunu memberikan semacam insight atau motivasi buat pembaca dalam penelitian saya nanti. Sempat Nunu bisa memberikan motivasi terkait apa bureng atau motivasi berprestasi. Saya persilahkan. Oke, baik. Jadi kalau menurut saya, it's okay to bureng karena itu menurutku positif, asal jangan sampai menyiksa diri, dalam artian hanya karena untuk meraih predikat bureng, jadi kamu tidak memperhatikan juga kondisi fisik, apalagi psikis ya. Maksudnya dia justru yang tadinya bureng ini menjadi semangat, justru itu menjadi beban, gitu loh. Betul. Menurutku itu jangan sampai sih. Tidak hanya untuk orang luar, tapi diri saya juga. Karena kembali lagi, bureng ini itu untuk aktualisasi diri, bukan untuk mempersakit diri, gitu loh. Oke, bukan untuk mempersakiti diri. Oke, sip, sip, sip. Mungkin itu ya insight dari Nurul Alwiyah pada penutup proses wawancara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Namun sebelumnya saya izin untuk meminta beberapa data sebagai kelengkapan dokumentasi pada proses interview ini, yakni saya ingin meminta KHS dengan melihat nilainya, terserah apakah Nunu ingin menutupi nilai dari mata kuliahnya itu nggak jadi masalah, yang fokusnya itu adalah IPK. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah IPK-nya Nunu itu di atas 3,0? Iya, tapi di atas 3. Oke, itu alhamdulillah. Nah, inilah kriteria yang ketiga saya. Jadi saya harus mencari mahasiswa yang berkategori memiliki prestasi dan tentunya IPK-nya di atas 3,0. Itu kriteria saya. Nah, kemudian Harus IPK terakhir ya? boleh IPK 3,0. Oke. Iya. Boleh ditutupi atau terserah dulu mau buka, nggak apa-apa, karena ini kan sifatnya akan privasi, pastinya yang tahu hanya saya dan dosen pembimbing pastinya, karena akan mengecek data-datanya apakah sesuai dengan real atau enggak. Nah, yang kedua itu permintaan saya ya untuk dikirimkan KHS terakhirnya. Kemudian yang kedua yaitu mungkin Nunu bisa memberikan beberapa 1, 2, 3 sertifikatnya Nunu ya, yang ada atas namanya Nunu. Silahkan Nunu pilih lomba apa yang Nunu itu bagus dan keren menurut Nunu, mungkin bisa diwakilkan atau dikirimkan ke saya sebagai bukti saya di lampiran proses wawancara ini bahwa betul-betul responden saya ini orang-orang yang berprestasi gitu. Nah, mungkin itu ya, apalagi yang sebenarnya masih ada satu nih, tapi saya nggak minta karena saya sudah lihat realnya gimana dengan Nunu itu. Kita itu diarahkan di sosial medianya. Di sosial medianya Nunu itu udah kebaca itu gimana prestasinya Nunu. Mulai dari kecilnya hingga dewasa itu saya rasa udah ada. Baik di Instagram ataupun Facebook itu sudah jelas sekali. Jadi yang saya minta KHS dan sertifikat penghargaannya Nunu ya. Yang perwakilan aja lah kalau misalnya nggak bisa kirim semua, perwakilan aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Nunu. Terakhir, sebagai benefitnya Nunu telah bersedia menjadi responden narasumber Irsyad. Saya meminta kesediaan Nunu bisa mengirimkan nomornya untuk dikirimkan voucher pulsa
dalam proses wawancara ini. Karena kita telah menggunakan waktu Nunu, tenaganya Nunu, jaringannya Nunu juga, kuotanya ya. Jadi kita kasihlah benefit sebagai ucapan terima kasih saya meskipun nggak secara langsung. Itu nanti akan kami kirimkan. Silahkan nanti ya dikirim nomornya. Oke, saya tutup mungkin proses wawancara ini. Sampai ketemu lagi, Nunu. Senang bisa kenal dan senang bisa mengajak Nunu jadi responden saya dalam penelitian Makasih ini. juga. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.